Setelah makan buka bersama dengan Vanessa, Hendra mengajak Vanessa untuk pulang. Karena mengandung, hari sudah larut malam. Ia juga tak ingin terjadi apa-apa dengan dirinya yang kehamilannya sudah membesar. Yang kita langsung pulang saja ya, tanya Hendra yang tidak menaruh curiga. Iya mas, hati Vanessa sejak tadi ketar-ketir takut Hendra tahu bahwa ia janjian untuk bertemu dengan Rian dan SIL-nya hampir ketahuan. Tak lama sampai di depan rumah Vanessa turun dan disusul oleh Hendra. Vanessa langsung merebahkan badannya di kamar. Hendra pergi ke kamar mandi untuk berwudu dan langsung ingin pergi ke masjid untuk sholat tarawih. Yang mas ke masjid dulu, mas tinggal gak apa-apa ya. Tanya Hendra yang sudah siap dengan baju kokonya. Iya mas, Vanessa senang. Suaminya pergi, ia bisa menelpon Rian. Aku minta maaf karena tidak sesuai dengan rencananya. Tut tut tut. Dan tak lama diangkat oleh Rian. Halo Hone, kamu bisa nggak kembali sekarang? Kepal, bewa, dan atas nyut-nyutan ini. Bagaimana Rian mengadu karena tidak jadi melakukan itu lagi. Maaf ya, aku nggak bisa. Besok aja gimana? Tawar Vanessa. Enggak, aku maunya sekarang. Kalau kamu nggak bisa, aku langsung ke rumah kamu sekarang. Ancam Rian. Jangan dong, besok aku janji. Berapa RD pun aku turuti, oke? Setelah bernegosiasi dengan Rian, Vanessa pun tidur. Pagi menjelang seperti biasa, hari izin hari libur. Dan entah dari mana istri Rian datang menggedor pintu dengan kencang. Dor, dor, dor. Siapa sih pagi-pagi ganggu saja? Seru Hendra yang masih tidur. Karena hari Minggu ia bermalas-malasan. Mas, bukain kenapa? Berisik tahu. Ucap Vanessa, yang juga masih terlelap. Akhirnya Hendra mengalah dengan bangun untuk melihat siapa yang pagi-pagi bertamu ke rumahnya. Dengan malas Hendra membuka pintu. Kriek. Ada apa ya bu? Pagi-pagi datang bertamu. Ada keperluan apa? Tanya Hendra dengan suara lembut. Apa benar ini rumah Vanessa? Ibu itu bertanya karena ia melihat Vanessa datang ke rumah ini. Ya, memang ada apa mencari istri saya, Bu Hendra, yang tidak tahu siapa wanita parubaya di depannya ini. Boleh panggilan istri kamu saya. Ada perlu, wanita itu hanya ingin sejauh mana nyali Vanessa. Baik ibu, tunggu, saya akan panggilkan. Hendra masuk ke dalam rumah dan memanggil istrinya di dalam kamar. Sesampainya di kamar, ia segera membangunkan istrinya itu. Yang bangun, di luar ada yang nyariin kamu, katanya penting. Hendra mengguncangkan tebia istrinya itu. Apa sih mas, ganggu aja. Lagian aku gak punya janji sama siapa-siapa. Vanessa yang malas masih tak mau bangun juga. Mau tak mau akhirnya Vanessa bangun dan langsung cuci muka. Tak lama kemudian, Vanessa keluar dan betapa kagetnya ia melihat wanita parubaya yang sangat ia kenali. Tanpa banyak tanya, wanita itu langsung menghampiri Vanessa dan menjambak rambutnya tanpa henti. Dan keributan terjadi di ruang tamu itu. Hendra yang masih di dalam kamar dan langsung keluar. Ada apa ini ribut-ribut? Hendra yang melihat pun langsung melerai dan ingin melindungi Vanessa dari amukan wanita tadi. Tanyakan saja pada istrimu itu untuk jauhi suami saya. Wanita itu menunjukkan ke arah Vanessa yang rambutnya sudah tidak beraturan. Maksudnya apa ini? Hendra yang masih tidak mengerti. Asal kamu tahu ya, istrimu ini sudah menjalin hubungan dengan suamiku hingga sekarang. Dan asal kamu tahu juga, sampai sekarang ia masih menjalani hubungan dengannya. Jika kamu tidak menjauhi suamiku, jangan harap hidupmu tenang. Wanita parubaya itu langsung beranjak pergi. Hendra yang masih diam di tempat begitu terpukul apa yang ia lihat tadi. Apa benar Vanessa sudah MIN di belakang? Hendra yang masih memikirkan itu. Vanessa pun langsung berkata dan membela diri. Mas, jangan percaya ucapnya. Aku tahu dia sangat tidak suka denganku.
hingga memfitnah aku dengan tuduhan yang gak benar. Vanessa sangat takut akan ketahuan hubungan gelap selama ini. Tapi ibu itu tadi mengatakan, jika kamu selingkuh dengan suaminya, itu siapa, Van? Jawab. Hendra bertanya karena kepalanya terasa ingin pecah. Bagaimana tidak kenyataan yang belum sepenuhnya terbongkar membuat Hendra dilanda gelisah. Mas, percayakan sama aku. Aku mohon, jangan termakan omongan dia, Mas. Dia hanya ingin membuat hubungan kita retak. Vanessa berusaha meyakinkan Hendra. Entahlah, Van. Untuk sekarang ini aku belum menilai mana yang benar dan mana yang salah. Hendra meninggalkan Vanessa sendiri di ruang tamu dengan keadaan sangat kacau. Hendra masuk ke dalam kamar dan langsung mendudukan bokongnya di atas RNJK. Pikirannya pun berkelana jauh. Mana yang benar? Hendra harus percaya yang mana? Sedangkan memikirkan itu, di kampung Carmilla sedang menyiapkan tajika yang akan ia jual pada sore nanti. Nak, bagaimana? Apa sudah semuanya? Tanya apakah Mardi yang ikut membantu. Sudah Pak, tinggal dibawa ke depan saja. Doain ya Pak, semoga lancar dan berkah. Carmilla meminta doa kepada bapaknya itu. Tentu nak, bapak selalu doain kamu. Semoga takjilnya berkah untuk kita. Pak Mardi mendoakan agar usaha yang Carmilla kerjakan lancar tanpa kendala. Untuk sementara itu dulu yang Carmilla kerjakan mengingat ia baru saja pulang kampung dan baru memulai usahanya. Setelah semua yang dijual oleh Carmilla berasa di teras rumah, semua takjil Carmilla, ada beberapa membeli hingga maghrib, tapi masih banyak. Jadi Carmilla berinisiatif untuk membawa sisa takjil yang ia jual diberikan di musola dekat rumahnya untuk berbuka puasa. Walaupun yang terjual nggak seberapa karena baru memulai berjualan, tapi Carmilla tidak pantang menyerah demi kelangsungan hidupnya. Nak, masih banyak nggak? Papa kalau dibawa ke musola saja, nanti tambah berkah. Ucap Pak Mardi yang sudah membawa takjil itu. Iya Pak, nggak apa-apa. Lagian kan baru pertama juga, jadi sedikit yang laku. Carmilla juga menyadarinya. Ya sudah, besok buat lagi ya. Tapi jangan berlebihan, ujar Pak Mardi. Setelah mengatakan itu, Pak Mardi membawa takjil itu ke musola dan Carmilla menunggu bapaknya di rumah. Waktu terus berlalu hingga 1 bulan lebih. Puasa sudah usai dan digantikan Lebaran. Carmilla meminta maaf kepada bapaknya yang sangat ia sayangi dan orang yang berarti untuk dirinya. Pak, maafin kesalahan Carmilla. Ya mungkin banyak sekali kesalahan Carmilla yang membuat bapak sakit hati. Dan juga maafin Carmilla yang selama ini merepotkan bapak. Carmilla bersimpu dengan berderai air mata untuk meminta maaf kepada bapaknya. Nak, bapak maafin. Jangan bicara yang tidak-tidak. Bapak hanya ingin anak bapak bahagia. Tiada kata bahagia selain melihat putri bapak tersenyum. Semoga di masa depan anak bapak mendapatkan jodoh yang baik dan juga bisa menerima anak bapak dengan lapang dada. Pak Mardi sekolah mendoakan yang terbaik untuk anaknya itu. Terima kasih Pak. Carmilla memeluk bapaknya dengan derai air mata. Tiada kasih sayang yang tulus selain orang tuanya. Sedangkan di kota, Hendra sudah merasa cemas. Pasalnya Vanessa sejak saat itu selalu meyakinkan dirinya hingga Vanessa drop. Berbeda kali hingga ia dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan operasi karena tekanan darah tinggi Vanessa naik. Jangan kepikirannya, kamu harus tenang, Mas mohon. Ucap Hendra yang menguatkan Vanessa agar tidak daerahnya kembali naik. Tapi maafkan aku dulu Mas, jika ada apa-apa denganku, jaga dia dengan baik ya. Ucap Vanessa yang sudah pasrah akan jalan hidupnya. Tapi Hendra hanya meyakinkan bahwa istrinya akan baik-baik saja. Walaupun ia belum sepenuhnya percaya dengan apa yang ia dengar bulan lalu. Hati Hendra masih bimbang karena keadaan Vanessa yang sangat drop waktu itu. Dengan doa, Hendra mendampingi Vanessa masuk ke dalam ruang operasi. Ia juga tak masuk ke dalam ruang operasi. Ia juga tak ingin terjadi apa-apa dengan Vanessa. Maupun bayinya nanti, bagaimanapun Vanessa masih istrinya. Bagaimana nak, apa sudah lahir? Ibu Wati datang dengan wajah cemasnya.
Baru masuk bu, doain saja ya bu, semoga mereka selamat. Hendra memeluk ibunya. Pasti nak, ibu akan selalu berdoa demi cucu dan menantu ibu. Ibu Wati berkata demikian. Ibu Wati belum tahu tentang pertengkaran antara anak dan menantunya itu. Karena mereka tinggal di rumah terpisah. Bahkan Hendra menutupi semuanya dari ibunya agar tidak menjadi runyam nantinya. Lama menunggu, akhirnya operasi pun berjalan lancar. Sekarang perawat membawa bayi merah yang berjenis kelamin perempuan itu diberikan kepada Hendra untuk diazatkan. Setelah diazat, akan dibawa ke ruang khusus bayi. Pak, ini putrinya, tolong diazani sebelum saya bawa ke ruang bayi. Suster menyerahkan bayi merah itu ke tangan Hendra. Hendra menerima dengan perasaan haru. Bagaimana tidak, ia sudah menjadi seorang ayah sekarang. Ayah dari anak orang lain. Dengan tangan gemetar Hendra mengajani putrinya dengan perasaan haru. Ada rasa tersentil di hatinya. Jika ini adalah anak, dia bersama Carmila mungkin akan lebih bahagia lagi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia juga tak akan menyalahkan bayi ini. Bagaimanapun ia hadir karena kesalahannya. Masya Allah nak, cantik sekali seperti ibunya. Ibu Wati menuju bayi yang baru lahir itu. Iya bu, sangat mirip dengan Vanessa. Terus aku ke bagian apa bu? Hendra masih memandangi lamat-lamat muka bayi merah itu setelah mengajani. Sudah, jangan dipikirkan. Memang kalau masih bayi, wajahnya berubah-ubah. Nanti juga akan mirip kamu kalau sudah besar. Ibu Wati langsung memangkas ucapan Hendra itu. Pak, bayinya mau saya bawa ke ruangan khusus bayi, Pak. Dengan lembut perawat tadi mengambil bayi Vanessa untuk dibawa ke rumah bayi. Terima kasih, Sus. Hendra memberikan bayinya kepada suster tadi. Setelah bertemu dengan sang bayi, Hendra masih menunggu Vanessa yang masih di ruang operasi. Lama menunggu, akhirnya Vanessa dibawa keluar untuk dibawa ke ruang rawat. Hendra pun mengikuti perawat yang membawa pasien itu ke ruang rawat. Hendra duduk di sebelah Vanessa yang masih terlihat lemas itu. Dan TBH-nya tidak bisa digerakkan karena masih pengaruh OBAT bius. Mas, bagaimana dengan putri kita? Apa dia sehat? Tanya Vanessa yang bertanya kepada Hendra. Alhamdulillah anak kita sehat. Wajahnya mirip denganku, Van. Jawabnya Hendra yang duduk di depan Vanessa. Selamat ya nak, sekarang kamu sudah menjadi ibu. Ibu Wati mengucapkan itu untuk menantunya. Terima kasih bu. Setelah di ruang rawat, Ibu Wati izin untuk pulang. Karena ia juga yang bisa menunggu Vanessa. Karena Hendra yang sudah menunggunya itu. Ibu pulang dulu ya Van. Jaga diri kamu baik-baik. Ada suamimu yang menunggumu. Jadi besok ibu kesini untuk membawakan makanan untuk Hendra. Karena ibu Hendra enggak bahwa Vanessa sudah mendapat makanan dari rumah sakit. Hendra menunggu Vanessa masa pemulihan. Mas, aku lapar. Apa boleh makan? Rengek Vanessa. Nanti setelah 2 jam kamu boleh makan. Jawabnya. Hendra yang masih setia duduk di depan berangkat Vanessa. Ingin hati rasanya Vanessa menjerit. Bagaimana tidak, setelah hari itu Hendra seperti menjaga jarak dengannya. Tapi mau bagaimana lagi? Gara-gara wanita sealan itu, aku jadi berjarak dengan Hendra. Awas saja kamu wanita tua, Rian juga sama. Mulai dari pertengkaran kemarin, ia juga gak menampakkan hidungnya, apes benar hidupku ini. Ucap Vanessa selama dalam hati. Sedangkan Rian di rumah dikurung oleh istrinya itu. Bagaimana tidak, semua fasilitas dicabut. Dan ia hanya boleh ke perusahaan dengan didampingi oleh istrinya itu. Jangan begini mah. Aku gak bisa bekerja jika kamu terus menungguku. Ucap Rian yang menghibah untuk istrinya itu pulang. Apa kamu mau menggelapkan dana perusahaan dan memuskan gundikmu itu? Iya, ucap istri Rian. Bukan begitu mah, lagian aku udah putus juga kan sama dia mah, elak Rian. Iya, itu dulu kan, bukannya kamu masih menjalin hubungan sampai sekarang. Dengan sinisnya istri Rian itu duduk di hadapannya dengan menyilangkan kakinya.
Tapi Ma, kenapa kamu ungkit-ungkit masalah itu? Oh, nggak mau diungkit sekarang. Terus kalau saya diam saja, kamu akan lanjut begitu. Ingat ya Pak, saya diam bukan berarti saya kalah. Saya hanya menunggu anak sulung saya dewasa dan akan memimpin perusahaan ini. Jadi tunggu saja. Tanggal mainnya aku yakin setelah ini kamu akan kudepak dari perusahaan ini. Kado siap-siap jadi gembel. Dengan angkuhnya istri Rian itu berkata. Mendengar ucapan itu Rian hanya kincup. Bagaimana tidak? Ia hanya di bawah naungan istrinya itu sudah menyalahgunakan kekuasaan istrinya itu dengan berselingkuh dengan Vanessa. Sekarang nasibnya hanya tergantung di tangan istrinya itu. Bagaimana selanjutnya ia akan sulit untuk bertemu dengan kekasih gelapnya. Dan merindukan setiap sentuhan Rian. Begitu bodoh hingga ia lupa jika ia berurusan dengan siapa istrinya. Yang punya banyak mata-mata. Apa tidak ada kesempatan untukku, Ma? Hingga kamu hanya menjadikan aku mesin berjalan saja. Ucap Rian yang begitu tersiksa. Bagaimana tidak, ia hanya diperbolehkan untuk bekerja saja. Dan kemanapun ia selalu diikuti oleh orang yang ditugaskan oleh istrinya itu. Makanya sudah diberi hidup enak, kok malah cari penyakit. Salah sendiri, ini baru hukuman untukmu, Pak. Jadi jangan harap untuk mendapatkan maaf dariku. Karena aku tak sudi memaafkan kamu yang banyak tidur dengan banyak wanita. Menjijikan. Istri Rian mengucapkannya dengan kata-katanya. Maaf, Ma. Aku janji akan kembali seperti dulu lagi. Rian mengibak kepada istrinya itu. Enggak mempan. Tunggu apa lagi? Kerjakan karena aku juga enggak mau kamu membuat perusahaanku bangkrut. Dengan wajah tak terbaca Rian melaksanakan tugasnya. Ia juga tidak mau masuk penjara karena ia sudah banyak menggelapkan dana perusahaan itu untuk memenuhi kebutuhan Vanessa.